Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Mio GT ya. Oke mas bro, kondisinya yaitu motor ini tidak bisa jalan tapi mesinnya hidup. Oke, dugaan awal dari konsumen saya disuruh ganti bibel. Ini mas bro, nah, kemudian saya tunjukkan awalnya ini tidak bisa bergerak tapi suaranya kasar ya. Artinya ini akan saya ulas kenapa ini bisa terjadi. Intinya penyebabnya dari mana dan nanti bagaimana penanganannya, begitu ya. Oke, ini saya buka ya biar anda tahu kondisi posisinya, begitu ya. Oke, saya hidupin dulu ya. Oke mas bro, saya tidak bisa lama-lama karena goyangnya kayak gitu ya. Nah kemudian kondisi semacam ini dipakai jalan tidak akan bisa karena dia terselip, ini lepas, tidak ada yang menggigit di depan ini. Belakang ini masih aman menggigit, tapi yang depan tidak bisa menggigit, makanya tidak bisa memutarkan kalau ada beban. Oke mas bro ya, kalau tidak ada beban ini bisa berputar, tapi tetap aja selip dia. Kalau dinaikin langsung hilang dia, karena tidak ada yang menggigit. Oke, dan efeknya ini menghantam ke sini, oke. Nah, menghantam semua. Nah, sekarang ayo kita buka apakah baut ini kendor kondisinya ya. Ini sudah lolos ya, tidak bisa karena gigi sini sudah tidak bisa menggigit ini sehingga lolos ya. Maka ini harus menggunakan obeng ketat ya. Oke mas bro, bisa anda lihat, kita naik. Oke, ada gram yang menempel ya, jadi ini sudah keluar. Oke, nah. Anda lihat ini sudah tidak ada fibernya, mas bro. Ini ya apa ceritanya kok podo ora enek kabeh isine? Apa patah? Oh, ini mas bro. Mungkin karena patah ini ya, sudah patah ini ya. Nah, oke, patah. Jadi ini ceritane, penyebab utamanya yaitu oke guys, ringnya ini juga tidak ada. Ini ringnya tidak ada. Jadi intinya begini dah intinya. Nah, intinya adalah baut ini sudah kencang, tapi gara-gara di sini ringnya ini tidak ada, sehingga jarak ini menjadi longgar. Nah, jarak ini menjadi longgar, atau begini dah. Ini dari sini, lebih jelasnya begini. Oke, mur ini sudah masuk penuh sampai di sini, sudah masuk penuh, tapi di sini masih ada jarak kelonggaran karena ada ring yang tidak terpasang. Mur ini sudah masuk penuh, jadi ini sudah masuk penuh sampai di sini ya, tapi di sini masih ada kerenggangan. Nah, itu diartikan sama dengan baut ini tidak bisa mengunci dengan sempurna. Oke, saya ulangi ya. Mur ini sebenarnya sudah masuk dengan penuh, tapi karena di dalam sini ya. Oke mas bro, saya ulangi biar paham ya. Jadi ini masuk di sini, ini ada di sini, kemudian di sini ada ring ya, kemudian ada kipasnya ini, ada ini. Nah, kemudian ringnya ini. Di sini ada satu ring yang tidak ada, yang ketinggalan. Nah, sekarang ini saya andai kata saya lepas dulu ya. Ini begini.
mur ini sudah masuk penuh, tapi di sini masih ada jarak kerenggangan. Oke, sehingga diartikan dia sama dengan mur ini tidak bisa mengencengin, padahal sudah kenceng. Oke, saya mundur. Oke Mas Bro, jadi penyebabnya adalah kerenggangan yang diartikan mur ini tidak bisa mengunci dengan kenceng. Itu artinya ya. Nah, sehingga adalah terjadi goyangan tadi yang akibatnya karena ini supaya kuat adalah dihimpit. Tapi karena himpitannya kurang, maka ini jadi longgar, dan yang terjadi adalah sekarang sudah rusak sudah. Ya. Oke Mas Bro, dan ini adalah kondisi. Sekarang bagaimana penanganannya? Penanganannya yaitu kita buka semua. Ini kita bentuk dulu. Ya, setelah ini kita bentuk yang rapi, baru ini diganti. Oke, ini juga diganti. Kemudian fibernya ini juga dipasang. Dicarikan ya, karena sudah potol semua. Ini sudah potol semua. Mas Bro ya. Nah, itu. Ini akan saya bentuk dulu. Nah, ini sampai masuk ke sini nih. Bagaimana ini? Ini sekarang masalahnya apa ini? Kita cari dulu. No. Oh, ini Mas Bro. Jadi ini awalnya dia penuh di sini. Sampai ini terkikis. Ini sampai Anda lihat ini, sampai terkikis berlubang nih. Saya carikan dulu ya. Oke Mas Bro, jadi ini dratnya untuk mur ini ya, ini kita drat ulang ya, kita gunakan senai ini ya. Oke Mas Bro, jadi ini sudah bisa masuk penuh. Sekarang yang belakang ini kita gunakan kikir kecil ini ya. Oke, ini kita bentuk, kita profil. Jadi sabar ya kita ya, nyari ini supaya nanti bisa masuk sama giginya ini yang baru ya. Nanti kan kita ganti ini. Oke Mas Bro, ini sudah kita carikan bahan-bahannya ya, ini original semua. Oke, kemudian ini sudah kita bersihkan. Ingat, sudah kita bersihkan. Oke Mas Bro, kemudian
kita awali dari sini karena kerusakannya adalah di as ini. Oke. Tadi yang pertama yaitu dratnya ini sudah kita senai, jadi ini sudah bisa masuk penuh nyampe di dalam. Nah, sudah bisa masuk. Oke. Kemudian yang di dalam sini ini ada gerigi nanti yang bakalan masuk sama ini ya, kipasnya ini tadi ya. Oke. Sama kipasnya ini geriginya. Ini patokannya adalah dari sini. Gigi starter ini tadi ya, ini harus bisa masuk. Nah, harus bisa masuk. Oke. Nah, sudah kita profil ya, kita profil dengan kikir ini tadi ya. Kalau misalkan tidak ada kikir ini bisa menggunakan burcun ya. Intinya adalah bagaimana supaya gigi ini bisa menggigit lagi dengan ini tadi atau membentuk dengan gigi ini tadi. Oke. Kemudian kita coba yang kipasnya ini, apakah ini juga bisa masuk? Nah, masuk. Oke. Sudah bisa masuk. Sekarang saya keluarkan. Oke, akan saya ulangi. Kenapa masalah ini terjadi? Jadi masalah ini terjadi berawal dari satu, yaitu tertinggalnya ring. Di sini ada ring yang tertinggal. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya, lah, mur ini kan sudah posisi kenceng, Thomas. Oke, saya jelaskan. Mur ini jika dikencengi, dia akan kenceng karena di sini ada stoppernya, ada pemberhentiannya. Oke. Beda kalau misalkan bautnya itu semacam ini. Beda kalau misalkan asnya itu semacam ini. Jadi ini mur ini bisa masuk terus sampai di sini. Oke, karena di sini ada stoppernya, maka baut ini, mur ini akan berhenti di stoppernya di sini. Oke, nah kemudian sama Pak Pri sudah diukur dari ujung sini sampai ujung sini terakhir, ya, itu dia punya ukuran yang pas, Mas Bro. Jadi ini saya ngomong aja, awalnya dari sini kan masuk, kemudian ada ini, ya kan, kemudian yang ini saya berhentikan ya, karena ini tanpa ini pun tidak apa-apa. Kemudian di sini harusnya ada ring, oke, tidak ada ring. Kemudian ada ini. Nah, ada ini. Ini jaraknya masih jauh. Kemudian ada ini, Mas Bro. No, Anda lihat, itu masih punya jarak jauh lagi, ya. Kemudian ketambahan lagi. Nah, ini ring ini. Ingat, ring ini kalau ring ini besar, maka dia masuk ke pelosok, Mas Bro. Bisa menghimpit. Kalau ring ini besar, artinya besar itu lubangnya bisa masuk begini. Nah, ini masuk. Kelihatan? Tapi ini tidak, ring ini berhenti sampai di sini. Jadi di stoppernya sini. Maka kalau misalkan ini sudah terpasang semuanya, ya, kemudian ring ini sudah ada di sini, oke, kita kencengin sampai mentok pun. Oke, ini bisa, Mas Bro, sampai mentok, tapi di sini akan longgar. Nah, longgar. Ini Anda lihat, nah, longgar. Nah, longgar. Oke, bisa berputar. Oke, ini saya kencengin sampai mentok ya. Tapi ini masih longgar, tuh, longgar. Masih ada kelonggaran. Oke, masih ada kelonggaran, bisa berputar. Anda bisa melihat, nah, kelonggaran. Ini masih longgar ini. Nah, sekarang coba ini saya keluarkan. Oke, keluar. Kemudian kita menggunakan ring yang aslinya memang ada ringnya. Nah, sudah, kita nggak usah kenceng-kenceng saja, hanya begini saja. No. Saya berputar yang belakang, bukan berputar kan? Nah, saya hanya memutar belakang nih. Oke, belakang saya putar. No. Berarti menunjukkan kan ini sudah presisi gigit. Bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah kesalahan pertama adalah tertinggalnya ring tadi. Ini kalau kita menggunakan hafalan bahwa di sini juga ada ring tadi yang di dalam sini. Coba kalau kita tidak menggunakan hafalan tapi kita menggunakan analisa logika. Contoh misalkan, pada saat kita kencengin, di sini masih longgar. Kan kita seharusnya paham toh. Kan tidak boleh longgar ini. Ya, maka kita bagaimana caranya yaitu supaya tidak longgar. Bisa dipahami, Mas Bro?
Oke, jadi kalau kita mau menggunakan analisa logika, insya Allah penjenengan jauh dari kesalahan. Ya, karena setiap tindakan itu Anda akan bisa memahami, oh ini kurang begini, oh ini kurang begini. Tapi kalau Anda menggunakan hafalan, sekali satu saja yang luput dari hafalan Anda, maka yang terjadi adalah kesalahan. Tapi kalau Anda menggunakan analisa logika, ya, jikalau ada kekurangan, maka Anda tidak akan bisa memasang. Karena menurut logika Anda, itu tidak bisa terpasang. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya? Oke. Maka akan lebih mudah menggunakan logika daripada Anda menggunakan hafalan. Oke. Sekarang saya buka dulu. Sekarang kita ganti yang baru. Oh. Pakai orisinil semua ya. Oke Mas Bro, contoh lagi kayak begini. Ini sampai habis kayak gini. Ini loh awalnya begini. No, awalnya begini sampai habis. Ya, karena oplak tadi. Oke Mas Bro, misalkan ini ya, ringnya kan ada di sini toh. Nah, misalkan Anda takut di sini katakanlah ini tidak bisa presisi, Anda taruh di dalam juga ada apa-apa. Di dalamnya sini, ini terlepas di dalamnya situ. Intinya adalah memperpanjang as ini. Intinya itu saja. Bos ini lebih panjang gitu saja. Anda lihat ini juga menghadapnya beda ya. Ini ada yang cekung dan ada yang cembung. Jadi begini, ada menghadapnya begini. Oke, tidak boleh kebalik ini ya. Yang cekung kemana? Ke dalam. Oke Mas Bro. Jadi kondisinya misalkan melengkungnya begini ya, bentuknya. Itu yang cekung dia menghadap ke dalam begini. Jadi gini, bukan begini ya.
Oke Mas Bro, sekarang sudah bisa berputar dengan sempurna kan? Sudah bisa menggigit dengan sempurna ya. Karena memang yang rusak-rusak tadi sudah kita benerkan ya. Dan tidak mudah mencari ring yang di sini tadi. Ya, sampai saya tadi sudah muter ke resmi juga tidak menemukan. Makanya saya terpaksa menggunakan ring sirkuit ini tadi. Oke, saya menggunakan ring sirkuit ini tadi. Tapi ini sudah seukuran ya ketebalannya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani kipas atau rangkaian poli depan ini yang hancur ya, dan penyebabnya sepele yaitu karena ketinggalnya ring satu ini tadi. Oke Mas Bro, maka selalu gunakan analisa logika agar Anda jauh dari atau minim daripada kesalahan ya. Karena kalau menggunakan analisa logika, Anda akan bisa menentukan bahwa itu tidak benar atau benar. Oke Mas Bro. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa selalu nyalakan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari AGM yang terbaru. Oke, terima kasih. Salam dari kami, AGM Channel.